truk penjaraku sudah jadi. Sekarang aku hanya perlu menunggu pasukan-pasukanku untuk menangkap semua manusia yang ada di kota ini. Hasil tangkapan mereka pasti banyak, karena kota ini sangat dipenuhi manusia. Haha. Martabaknya 2 porsi, dibungkus ya bang. Oke siap men, BTW yang satunya mau pesan apa? Bentar bang, aku masih memikirkannya. Enaknya pesan yang mana ya? Dahlah, terang bulannya saja 1 bungkus bang. Oke siap Nen. Wah, kebetulan sekali. Ada manusia di depan sana, bro. Hahaha. Iya, Bray. Kalau gitu langsung saja kita samperin dan menangkap manusia-manusia itu dan memasukkannya ke dalam penjara truk. Astaga, makhluk apa itu yang di depan kita, Anti? Aku juga tidak tahu Anggi. Mungkin itu langganan Abang Martabak. Terus, lari Bora. Jangan sampai kita ketangkap mak lampir itu. Tapi aku sudah sangat lelah, Bor, jika terus berlari seperti ini. Kalian takkan bisa lepas dari kejaran kami, anak nakal. Dia mak lampir. Sebaiknya kalian kejar yang lain saja. Jangan kejar kami. Kok daerah sini nggak ada manusia yang kelihatan ya, bro? Iya juga ya, Bray. Dari tadi kita tidak menemukan manusia sama sekali di daerah sini. Gimana kalau kita hancurkan saja bangunan yang di depan sana untuk menghilangkan rasa gabut kita, Bray? Hahaha, boleh juga tuh, bro. Ayo kita hancurkan. Buset, ternyata mobil itu cukup cepat, bro. Iya, Bray. Sepertinya akan sulit bagi kita menangkap gadis yang ada di dalam mobil itu. Karena mobilnya cukup cepat, pasti mobil itu sangat mahal. Aku harus tancap gas. Jangan sampai aku ketangkap monster-monster itu. Aku harus nyari tempat yang aman untuk bersembunyi, agar aku bisa menghubungin Kak Yuta dan Jono. Aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian, karena aku tidak membawa senjata sama sekali. Di bawah sini sepertinya pas untuk bersembunyi. Nah, itu mobil gadis kecil tadi, bro. Iya, Bray. Ayo kita samperin untuk menangkapnya. Sepertinya gadis itu sengaja meninggalkan mobilnya untuk mengecoh kita, Bray. Cukup cerdas juga gadis kecil itu, Bray. Kalau gitu kita cari mangsa yang lain saja, Bray. Iya, ayo bro. Kita cari mangsa yang lain saja. Hahaha. Lumayan banyak juga hasil tangkapan pasukanku. Baru beberapa jam sudah menangkap manusia sebanyak itu. Tidak sia-sia aku ke kota ini dan membuat penjara truk besar karena hasilnya sangat memuaskan. Hahaha. Pasukanku akan terus-menerus menangkap manusia di kota ini sampai penjara truk besar ini penuh. Sepertinya monster yang mengejarku tadi sudah pergi dari sini. Untung saja mereka tidak tahu jika aku sembunyi di sini. Aku harus segera menghubungi Kak Yuta dan Jono. Duh, pada ngapain sih mereka berdua ini? Kenapa lama sekali ngangkat teleponnya? Menyebalkan sekali. Apakah mereka pada tidur ya? Berisik sekali suara telepon Yuta. Mengganggu tidurku saja. Woi, bangun Yuta. Angkat teleponmu. Suaranya sangat menggangguku tahu. Halo Mio, ada apa menghubungiku? Di saat tidur nyenyak begini, Jono ngomel-ngomel tuh gara-gara suara telepon darimu. Iya, suaranya sangat mengganggu tidur nyenyaku. Nanti saja ngomel dan mengeluhnya. Aku sangat membutuhkan bantuan Kak Yuta dan Jono. Aku tadi dikejar-kejar monster di saat mau beli nasgor. Untungnya aku berhasil kabur dari kejaran mereka. Kak Yuta sebaiknya cek CCTV untuk melihat situasi di kota Sakura dan bergegas
menghabisi monster yang mengejarku tadi. Aku tidak bisa pulang jika monster itu masih berkeliaran di jalan. Apa kamu serius, Mio? Beraninya monster itu mengejar adik tercintaku. Baiklah, aku akan cek CCTV untuk menghabisi monster-monster itu. Kenapa ekspresimu seperti itu, Yuta? Apakah terjadi sesuatu kepada Mio? Gawat, John. Ternyata tadi Mio dikejar monster di saat mau beli nasgor. Untung saja dia berhasil kabur dari kejaran monster-monster itu. Aku harus cek CCTV untuk mencari monster itu dan menghabisinya dari kota ini. Mari kita lihat semua rekaman CCTV yang ada di kota Sakura untuk melacak monster yang mengejar adik tercintaku. Takkan kubiarkan mereka lepas dari amarahku. Apa itu yang di depan kita anti? Aku juga tidak tahu, Aziz. Mungkin itu langganan abang Bapak. Buset! Banyak sekali monster yang masuk ke kota Sakura, Yuta. Mereka bukan hanya mengejar Mio, tapi mereka menangkap penduduk kota Sakura dan memasukkannya ke dalam penjara truk besar. Ini tidak boleh kita biarkan begitu saja, Yuta. Iya, kita tidak boleh membiarkan monster-monster itu menangkap seluruh penduduk kota Sakura. Kita harus menghabisi mereka semua. Kuserahkan penduduk kota yang ditangkap kepadamu, John. Biar aku yang mengatasi monster di jalanan itu. Baiklah, serahkan saja padaku. Akan kubebaskan semua penduduk kota Sakura dari penjara truk besar itu. Yuta, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti bisa membebaskan penduduk kota Sakura. Bagus, aku percaya denganmu, John. Kalau gitu, ayo kita berantas monster-monster itu. Let's go! Berhenti di situ, kalian monster jelek. Takkan kubiarkan kalian bisa melewatiku begitu saja. Hahaha. Beraninya bocah kecil sepertimu menghalangi jalan kami. Apa kamu tidak takut dengan kami? Sepertinya dia sedang main pahlawan-pahlawanan, bro. Hahaha. Lucu sekali manusia kecil itu. Langsung kita kasih pelajaran saja, bro. Aku yang akan memberi pelajaran pada kalian monster jahat. Aku sudah mulai muak melihat monster seperti kalian yang terus-menerus masuk ke kota Sakura. Sekarang, musnahlah. Ternyata cukup tangguh juga dua monster itu. Nah, sekarang aku hanya perlu menghabisi bos monster dan membebaskan penduduk kota Sakura.
Wah, ada keperluan apa bocah kecil sepertimu datang kemari? Kita tidak perlu bertukar sapa. Langsung saja ke intinya.